kemanisan kita di break 15 sampai dengan 17. Terus tekstur buahnya itu kita crunchy, ada yang juicy seperti itu. Dan kita memberikan garansi juga Mas Riko kepada pembeli, apabila dia buahnya tidak manis, kita ganti buahnya sama uangnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, apa kabar? Gimana hari ini? Semoga selalu sehat ya. Karena kalau badan sehat, kita bisa menikmati banyak hal, termasuk yang seger-seger dan hijau-hijau. Nah, balik lagi Riko bareng sama UMKM Sentral Arta. Kali ini bakal ngajak kalian buat lihat langsung salah satu usaha budidaya melon yang ada di Kabupaten Tegal. Melon dikenal sebagai buah yang manis dan segar, dan jadi favorit banyak orang. Tapi jarang yang benar-benar tahu ya proses di balik budidaya melon ini, yang akhirnya bisa kita nikmati buahnya yang segar dan manis. Tim UMKM Sentral Arta sampai di salah satu greenhouse yang ada di Kabupaten Tegal, tepatnya di Desa Kesuben, Kecamatan Lebak Siu. Di sini ada kebun melon premium yang dikelola langsung oleh Mas Wildan. Nama tempatnya Greenhouse Melon Katimaha. Mas Wildan ini merupakan salah satu pelaku usaha muda di Kabupaten Tegal yang mengikuti program Wirausaha Pemuda dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal. Lewat pendampingan dan dukungan dari program tersebut dan juga Dinas Pertanian, usaha budidaya melon premium yang dikelolanya bisa terus berkembang sampai sekarang. Nah, biar ceritanya nggak setengah-setengah, tonton video ini sampai selesai dan simak wawancara kami bersama Mas Wildan, pelaku UMKM budidaya melon premium. Tetap di UMKM Sentral Arta, pokoknya mandek, senajan weteng wis wareg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, ketemu lagi sama Riko di UMKM Sentral Arta, Pokok Ramandik, senajan watangnya suarek. Dan saat ini di samping Riko sudah ada Mas Wildan ya Mas? Ya, apa betul. kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Riko. Sehat ya? Sehat. Lihatnya hijau-hijau, sehat ya Mas? Mas Wildan ini adalah owner dari Greenhouse Katimaha ya? Iya. Katimaha, dan ternyata beliau ini adalah salah satu dari wirausaha pemuda. Betul. Betul ya, namanya wirausaha pemuda tahun 2025, chapter 7. Chapter 7 ya, 2025. Betul. Nah, ini pastinya kita akan banyak tanya kepada Mas Wildan ya Mas. Siap. Tentang bagaimana Mas Wildan ini punya ide untuk bikin greenhouse untuk melon ya. Ya. Budidaya melon. Ya, betul. Dan ini ada di Desa Kesuben, Kecamatan Lebak Siu. Kecamatannya Lebak Siu, Ya, Kabupaten Tegal. Mas, ini kalau kita di greenhouse yang ini luasan berapa ini Mas? Kalau greenhouse yang ini kita luasan di 686 meter persegi. 686. Berarti kurang lebih 700 gitu ya. 700. Ini greenhouse ini hanya ada satu atau ada berapa yang punya Mas Wildan? Kalau punya saya kebetulan ada 5, yang 4 ada di sebelah timur berarti di area pesawahan. Kalau yang ini yang 700 meter itu di belakang rumah. Di belakang rumah pekarangan Mas. awalnya. Total berapa berarti Mas? Berarti ada 5 greenhouse, yang di sana 4 greenhouse masing-masing luasannya 300 meter persegi. Yang di sini 700. 700 ya. Berarti sekitar hampir 2000-an ya? Ya, 2000. kira-kira. Mas, ini kan masih muda. Ya, Mas Riko. Gimana tiba-tiba umur masih di bawah 28 lah ya. Ya, masih jauh. Ini kenapa seorang pemuda tiba-tiba tertarik untuk terjun ke dunia pertanian? Terus kenapa juga pemilihnya melon Mas, sistem greenhouse ini? Ya, Mas Riko, ya sebetulnya kan awalnya kami mendirikan greenhouse itu iseng-iseng Mas. Iseng? Iya, Okay. iseng. Okay. Kita lihat kayaknya di TikTok lagi ramai ini melon, terutama di daerah Jawa Timur ya, yang sudah
banyak lah. Kebetulan kami coba tanya-tanya di daerah Tegal sendiri, oh masih sedikit. Nah, kita ketemulah sama pemain melon di Tegal. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol panjang dari mulai pembangunan sampai nanti harga jualnya berapa, nanti pasarnya kemana. Kita ada keminatan setelah ngobrol sama keluarga, oh kayaknya masuk ini kalau melon. Dibanding dengan cabai entah ataupun Yang lain sayuran gitu ya? yang lain ya, karena harganya naik turun. Kalau melon itu stabil. Iya. Itu berarti tahun berapa Mas? Kalau tahunnya kita ngobrolnya tahun 2023 akhir. Kemudian kita eksekusi bangun greenhouse ini berarti di tahun 2024 Mas Riko. 2024. Ya, berarti betul. pas masuk wirausaha itu sebenarnya udah jalan gitu ya Mas? Sudah jalan. Kita Oke. sudah ada usaha ini. Mas, ini kan melon ya. Iya, Terus betul. saja sepengetahuan Riko tuh melon juga varietasnya banyak gitu ya Iya. jenisnya. Ini yang jenis apa Mas? Kalau yang ini jenis honey globe Mas Riko. Honey globe. globe. Iya. Oke. Kenapa milih kok honey globe Mas? Karena honey globe di musim seperti ini ya, yang hujan terus ya, kan tidak bernet. Karakter buahnya dia polos, cuma kemanisan masih dapat. Kita dapat break di 15 sampai 17 break kemanisannya. Kalau di musim kemarau kita biasanya main yang ada nettingnya seperti sweet lavender, sweet honey ataupun intanon begitu, Mas Riko. Oh, berarti jenisnya beda-beda di sini. Beda-beda, iya. Yang dikembangkan gitu. Iya. Kalau yang musim penghujan memilih Yang tidak bernet seperti honey globe, terus double net itu apa tadi? netting. Ah. Berarti di buahnya itu kalau Mas Riko pernah lihat di buah melon itu ada kayak net itu yang rapat itu garis-garis kecil. Itu namanya netting Oh, kalau kayak net ini ya, main minton rakyat minton, ya. Oh, karena dia kotak-kotak Iya, garis-garis. seperti itu. Oh, ini jauh lebih rapat kalau yang ini. Kalau yang honey globe itu ini polos Mas, tidak malah bernet. polos? Iya, yang bernet itu sweet honey sama sweet lavender intanon, sweet net gitu. Oh, dari tampak luarnya juga ada ya itu ya? Ada. Garis-garis dan Ada kotak-kotaknya. itu, iya. Oke, Mas, ini sistem budidayanya gimana sih Mas? Kalau Dari pertama tanam yang perlu disiapkan, waktunya, durasinya gimana tuh? Kalau durasi ya dari awal ya kita penyemaian dulu Mas Riko. Kita semai bibitnya, benihnya itu diperam 1 malam, terus kita semai di potrai. Di potrai itu kurang lebih 10 hari lah. Oke. 10 hari, terus selepas itu kita pindahkan di polybag. Di polybag untuk usia tanamnya melon sendiri itu 65 sampai 70 HST. HST itu hari setelah tanam. Oke, Seperti itu sampai itu. dengan panen. Sampai dengan panen. Iya. Mas, boleh lihat tempat yang lain Mas, Oke, yang silakan, banyak buahnya Mas Riko. menggantung. Iya. Oke, Mas Wildan, kita sambil jalan-jalan nih ya Mas Oke, ya. siap, Mas, Mas Riko. ini berarti umur berapa ini Mas kalau yang ini? Kalau ini berarti usia 35 Mas Riko. 35 Ini hari setelah tanam? Iya, berarti kan tahapannya itu di usia 20 sampai dengan 30 itu ada polinasi. Kebetulan kita polinasi sudah pakai serum. Polinasi Tio3. itu apa? Polinasi Bahasa itu umumnya. kalau bahasa kita namanya mengkawinkan bunga jantan dengan bunga betina. Oh. Itu kalau masih manual. Manual. Kebetulan kita sudah pakai serum, jadi otomatis kita semprotkan aja itu di bunga betinanya. 3-4 hari sudah mulai kelihatan mulai jadi kelihatan. calon Ini buah. bunga betina yang mana Mas? Kalau bunga betina ini, awalnya ini bunga betina Oh, Mas. iya, Kebetulan berarti kan udah ini jadi udah ya? dipolinasi, jadi polinasi udah di pruning semua. Oh, ini Kalau- udah jantan berarti? Ya, kalau yang sebelah sini ini bunga jantan. Ini nggak jadi? Enggak. Kalau bunga jantan ini yang mengawinkan. Oh, yang Kak. ngawinin ya? Iya, betul. Berarti yang memang mengandung yang betina ya? Iya, Yang perempuan. Oke, berarti bunga-bunga ini nggak akan jadi ya karena Nggak ini akan jantan ya, jadi. Iya, yang seperti atau yang laki-laki ya. Oke, Mas, ini kan satu greenhouse kurang lebih 700 meter lah ya Iya. kita sebut. Ada berapa pohon Mas kira-kira? Kalau yang 700 meter ini kami populasi di 1850 Mas Riko. Pohon. Iya. Satu pohon bisa menghasilkan berapa buah biasanya? Kita main di satu tanaman itu 1 buah Mas Riko kebetulan. Oh, kenapa Mas? Yang Ya, maksimal atau iya, gimana? karena kan kita pernah mencoba satu tanaman itu 2 buah. Ha? Hasilnya jomplang di bobot buahnya karena nutrisinya terbagi.
Seperti satu itu. besar, satu Iya. kecil. Jadi kalau ini nanti kalau panen sampai berat berapa itu? Kita bisa dapat kalau sampai panen itu 1,3 sampai 1,5 bahkan lebih. Rata-rata kita dapat di 1,3. 1,3 kilo Iya, per biji itu. per buah, ya. geluntung ya. Iya. Per geluntung ya. Dari total biasanya omset berapa nih Mas satu? Ya, kalau omset. Kan kita kalau bicara omset ya Mas, karena kita jualnya itu ada ke tengkulak, ada yang langsung ke customer, kan pasti berbeda. Kita biasanya rata-rata dapat di 45 sampai 50-an. Juta. Iya. Satu kali panen. Satu kali Satu panen. tahun berapa kali panen Mas? 1 tahun berarti 4 kali. 4 kali. 4 kali. Tadi satu kali berapa? 50 ya? Iya. 4 kali berarti 200 juta ya? Kira-kira seperti Iya, itu. kurang lebih lah ya, kurang kurang lebih lebih. seperti itu. Walaupun nanti biasanya ada fluktuasi apa naik turun gitu Iya, ya. pasti ada. Kendalanya apa Mas? Yang jadi penyakit atau yang menjadi kendala jenengan dalam apa ya namanya optimalisasi ya hasil? Kalau kendala sendiri, kalau di sistem greenhouse itu sangat minim. Karena pasti lawan kita itu jamur. Kalau hama itu kan kurang ya, karena sudah di greenhouse. Paling kalau cuaca seperti ini, musim penghujan, kita ekstrim ini, cuaca sangat ekstrim. Jadi untuk buah, untuk besar juga agak susah. Terus kemanisan, ya kalau kita selama ini mengatasi di cuaca seperti itu, Mas Riko. Ya kita main air, penyiraman itu dikurangi kita. Karena sudah dingin gitu Iya, ya. Oke. kalsium kita naikkan. Adalah treatmentnya buat kita Treatmentnya tetap khusus dapat. beda-beda? Iya. Setiap varietas itu berbeda, Mas Riko, treatmentnya. Varietasnya Iya. beda-beda. Hasil yang ingin dicapai juga itu tergantung dari treatment juga. Iya, seperti itu. Jadi ada melon itu sweet honey, sweet lavender, honey globe. Itu beda-beda perlakuannya. Mungkin sama di pemupukan ataupun penyemprotan, pemberian semprot fungisida ya. Mungkin sama. Cuma ada perbedaan perlakuan khusus. Setiap jenisnya. Setiap jenisnya. Iya. Dan ini yang tahu hanya Mas Iya. Wildan dan tim. Rahasia. Rahasia Mas, kalau itu dapur. Oke, kalau dapur aku nggak nanya, wes. Oke, karena itu yang menentukan hasil maksimalnya Iya, ya. seperti itu. Oke, itu setelah melalui percobaan gitu ya. Ya, mungkin kita ya. gagal, kita coba. Pernah gagal, Mas? Pernah, Mas. Gimana Kita Mas gagal, boleh cerita? Kalau gagalnya kebetulan waktu polinasi kita itu masih manual, Mas Riko. Jadi yang mengawinkan bunga itu, Bunga dengan jantan dan bunga gitu? betina, itu tidak jadi bajang. Hmm. Itu kita gagal dari satu greenhouse ini, kita cuma dapat 5 kintalan. 5 kintal. Padahal kalau sukses sampai Kurang lebih ya, kurang lebih 1,9 ton. Sampai Hampir 2 ton. Iya, seperti itu. lah waktu gagal cuman dapat. 5 kintal. 5 Kita kintal. pernah di fase itulah. Oh iya. Oh, Akhirnya iya. kita coba riset, oh seperti ini. Akhirnya kita antisipasi lah ke depannya, evaluasi. Rugi bisa puluhan ratusan juta berarti. Ya Puluhan juta. dari satu panen, Hmm. dari satu periode ya, satu periode. Itu gagal ya. Gagal. Tapi kemudian akhirnya belajar dari itu, Ya. bikin formula sendiri, tahu ketemu kuncinya. Ketemu, alhamdulillah. Mas Kuncinya. Riko. Mas tadi disampaikan pasarnya ada yang ke pembeli yang partai besar, Iya. ada yang user. Itu memang Iya. sengaja atau gimana, Mas? Sengaja, Mas Riko. Kebetulan kami ada kerjasama juga dengan tengkulak-tengkulak yang ada di Kabupaten Tegal khususnya ya. Terus kita juga buat pasar sendiri, Mas Riko. Jadi kita itu buat namanya reseller, semacam agen seperti itu ya. Di tiap-tiap desa kita ada, khususnya di Kecamatan Lebak Siu sendiri. Jadi kita buat satu desa itu satu orang buat jadi reseller kita. Lah ada pembeli dari Lebak Siu kita arahkan ke reseller. Jadi nggak boleh beli di sini. sebenarnya boleh, cuma kan kita berbagi rezeki Mas Riko, kepada reseller. Reseller, Ini wilayah siapa? Oh kamu yang ambil, seperti itu. Oh, kalaupun ke sini akan diarahkan kepada reseller yang sudah ada di Nyenengan Iya, gitu. seperti itu. Hampir di setiap desa ada, Mas. Hampir di setiap desa ada, Mas Oke. Riko, seperti itu. Kalau untuk medsosnya sendiri, Mas, orang pengen tahu tentang kegiatan greenhouse-nya tadi apa? Greenhouse Katimaha. Iya, Sudah. kalau ingin tahu greenhouse Katimaha ini, terus juga kapan panennya, produksinya, media sosial atau juga webnya mungkin, Mas? Kalau media sosial kita ada Instagram juga ada namanya @pancatanimuda, Mas Riko. Kalau TikToknya juga sama, Pancatanimuda. Kebetulan baru 2, YouTube kita belum. Belum ya? YouTube belum. Berarti belum ada tutorial bikin. Belum, Mas Riko, Ah, belum oke. sampai ke situ karena produksi kita masih kewalahan jujur saja untuk memenuhi kebutuhan pasar ya. Pasar Tegal masih Masih cukup. buat
Terbuka lebar. Kewalahan, Mas Riko. Oh, kewalahan. Iya. Oke. Jadi masih sangat terbuka. Jadi ya kami juga mengajak lah kepada anak-anak muda, artinya jangan takut berwirausaha, khususnya di pertanian sendiri ya, karena pangsa pasarnya itu sangat terbuka, Mas Riko. Jadi kan membuka kesempatan untuk mitra nggak kira-kira? Ada nanti Kita yang terbuka. setelah nonton video ini tertarik, ingin mitra nih gitu. Bisa, Mas Riko. Oke, nanti. cara ngubunginya gimana, Mas? Ada di nomor WhatsApp saya 085893548020. Nomor ini juga termasuk bisa tanya-tanya tentang hasil produksi dan lain-lain. Bisa, Mas Riko, bisa Oke, sekali. bisa Iya. langsung ketemu dengan Mas Wildan ya. Iya, siap. Oke, Mas, kita pengen lihat-lihat lagi, Mas, jalan-jalan Oke. yang lain, Siap, Mas yang Riko. buahnya gede-gede nih. Oke lur, masih di UMKM Sentral Larta, Pokoknya Mandek, Senajan Wetang wis warak, masih di Greenhouse Katimaha bersama dengan Mas Wildan, ownernya. Mas, Katimaha itu apa, Mas? Ini nama yang jarang terdengar ini. Ya, jadi nama Katimaha itu kita ambil dari nama dusun sini, Mas Riko. Oh, nama dusun. Nah, dari cerita orang tua zaman dahulu kan, ada sosok nyai namanya Katimaha di sini. Terus dusun Katimaha, ya kita ambil dari itu. Tapi itu memang sudah jarang digunakan sekarang. Sudah Katimaha. jarang digunakan. Sudah Paling jarang. kayak ya Yang sepuh-sepuh gitu ya? sepuh seperti itu. Oh, Katimaha, Nyai Katimaha. Iya, seperti itu, Mas Riko. Biar dapat berkahnya gitu. Iya, kita yang ikutlah tetap ada, Iya. tidak ditinggal. Betul. Seperti itu. Di Katimaha ini, Mas, produksi dari melonnya itu keunggulannya apa, Mas, dibanding yang lain? Kalau keunggulan di sini ya, Mas, kita yang jelas kemanisan, Mas Riko. Kemanisan kita di break 15 sampai dengan 17. Terus tekstur buahnya itu kita crunchy, ada yang juicy seperti itu. Dan kita memberikan garansi juga, Mas Riko, kepada pembeli, apabila dia buahnya tidak manis, kita ganti buahnya sama uangnya kembali. Kita Buahnya diganti, uangnya juga kembali seperti Oke, itu. Kita kepuasan pelanggan nomor 1, Mas Riko. Oh gitu ya? Ya, Berarti itu jaminan dari sini ya? jaminan dari sini Oke. seperti itu. Mas, kalau boleh nih nyimpang dikit, Gimana? gimana cara kita kalau beli Iya. beli melon itu biar tahu bahwa ini manisnya ini yang tadi itu 15-17 gitu. Oh, kalau salah satu ciri melon itu manis apa tidak, yang jelas nettingnya itu rapat, Mas Riko. Kayak yang garis-garis itu ya. Iya, terus yang kedua itu di tangkai, berarti tangkai buah itu ada kayak geretan. Jadi itu menandakan buah udah tua, itu jaminan udah manis. Oh, jaminan manis Iya. itu ya. Oke. Mas, kalau di sini alamatnya tadi mana, Mas? Dan kalau ada yang saat ini nonton UMKM Sentral tertarik gitu, gimana ngubunginya jenengan? Kebetulan alamat greenhouse kami ada di Desa Kesuben, RT 03 RW 07 Kecamatan Lebaksio, Kabupaten Tegal. Terus apabila ada yang mau beli bisa hubungi nomor 085893548020 atau di akun medsos kami @pancatanimuda itu di TikTok sama Instagram, Mas Riko, seperti itu. Dinas yang saat ini terus membimbing jenengan mengawal dari Katimaha ini siapa, Mas? Dinas Pertanian khususnya di Penyuluh Desa Kesuben aktif ke sini, Mas Riko. Terus dipantau Terus gitu dipantau. ya. Alhamdulillah kita tetap sinergi lah sama pemerintah, tetap kita sinergi. Oke, satu lagi, Mas. Dihubungi sama tim konten UMKM Sentral Larta dari BPR Sentral Larta ini gimana, Mas? Yang jelas pertama, Mas Riko, kami kaget karena dari banyaknya petani melon khususnya di greenhouse di Kabupaten Tegal, kami salah satu yang dihubungi oleh UMKM Sentral Arta. Ya, kami juga terima kasih, Mas Riko, karena sudah berkunjung dengan teman-teman semua. Ya, harapannya nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak seperti itu, Mas Riko. Oke, dimintain biaya nggak nih, Mas? Alhamdulillah gratis, Mas Riko. Gratis. Terima kasih. Ya, jadi ini sekali lagi juga penegasan ya bahwa UMKM Sentral Larta tidak pernah meminta uang ataupun apapun kepada narasumber yang kami datangi. Iya, Gitu ya, Mas siap. ya? Betul, Clear ya, Mas Mas Riko. ya? Clear, aman Oke. sekali, Mas Riko. Terima kasih sekali lagi, Mas Wildan. Siap, terima kasih, Sukses Mas Riko. buat Amin, Greenhouse Katimaha, timnya juga semakin berkembang. Amin, Mas Riko. Hasilnya makin luas. Amin.
Terus greenhouse-nya makin nambah nih. Amin Mas Riko itu. Terima kasih Mas. Siap Mas Riko. Oke Lur, hanya sampai di sini ngobrol-ngobrol kita di Desa Kesuben, tepatnya Dusun Katimaha Ya, ya, betul. di Greenhouse Katimaha, Desa Kesuben, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, ketemu dengan salah seorang pelaku petani muda. Dan ternyata usia muda itu bertani juga oke ya. Oke, Malah Mas Riko. makin gesit, makin satset, hasilnya makin maksimal. Siap. Karena dipadukan dengan ilmu pengetahuan yang terbaru. Terima kasih untuk UMKM Sentral Arta, PPR Sentral Arta, dan juga dinas terkait yang sudah membantu kami dalam ikut menginformasikan, mempromosikan pelaku usaha muda atau juga wirausaha pemuda. Kita ketemu lagi di konten berikutnya, UMKM Tumbuh dan Sehat bersama PPR Sentral Arta, solusi keuangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Ramandik senajan watang esar. Sekali lagi makasih Mas. Siap.